يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyanjung kita sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung kita dengan sebutan kita adalah khairu ummah. Kita adalah umat yang terbaik, kita adalah generasi yang terbaik. Tetapi berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa penyebutan sanjungan sebagai generasi terbaik itu harus memiliki karakter, harus memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, di mana kita berusaha untuk senantiasa menjaga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah sebuah kalimat yang sangat global, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Jamaah rahimakumullah, tidak setiap dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak setiap dari komunitas, tidak setiap dari kelompok golongan manapun yang memiliki kekuatan, yang memiliki rencana, yang memiliki keberanian untuk beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 Allah menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki keteguhan, orang yang memiliki keberanian untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yuqatiluna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im
dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Jika ada di antara umat yang kembali kepada ajaran yang lama, ataupun jika ada antara personal atau umat yang kemudian meninggalkan ajaran Islam dan dia lebih memilih keyakinan selain Islam, maka Allah sebutkan fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan menggantikan umat yang telah meninggalkan Islam itu dengan generasi terbaru, generasi terbaik, di mana mereka memiliki 6 sifat. Yang pertama, yuhibbunah, kelompok ataupun orang ini, generasi ini adalah generasi yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, sesungguhnya mahabbatullah mahabbatun azimun manzilatun azim. Kecintaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kecintaan yang Allah berikan kepada sebuah generasi, itu merupakan level tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah generasi, melainkan ada sebab akibat. Berupa apa? Ciri yang kedua, yuhibbunahu wa yuhibbunahum, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah tiba-tiba mencintai seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidaklah tiba-tiba memberikan cintanya kepada generasi terbaik ini, melainkan ketika hamba tersebut, generasi terbaik tersebut terlebih dahulu memperlihatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah azillatin 'alal mu'minin. Hamba ini, generasi ini senantiasa memperlihatkan kasih sayangnya, cintanya kepada sesama kaum muslimin. Bil mu'minina raufur rahim. Di antara ciri, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus berusaha kita tiru adalah Rasul memiliki karakter, memiliki akhlak rauf. Apa itu rauf? Adalah rasa di hati, di mana agar orang lain itu yang belum dekat dengan masjid agar dekat dengan masjid, yang sudah dekat dengan masjid agar semakin dekat dan istiqomah dengan masjid. Rauf adalah perasaan dalam hati ketika melihat orang lain belum solat ke masjid ataupun belum pernah melaksanakan solat, agar dia bisa solat. Kalau sudah ke masjid, agar dia istiqomah ke masjid. Rauf adalah perasaan dalam hati ketika melihat orang lain belum bisa baca Al-Quran, mengharapkan agar orang lain itu bisa baca Al-Quran. Ketika orang sudah bisa baca Al-Quran, mengharapkan dalam hatinya agar orang tersebut senantiasa istiqomah dalam baca Al-Quran, dan demikian terus menerus dalam amal-amal ibadah lainnya. Raufun rahim, rahim penuh dengan kasih sayang. Itulah yang ada di hati Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang berusaha kita tiru, berusaha kita coba, yang kemudian berikutnya menjadi karakter yang terinstal dalam hati kita, yang terwujud, yang terlihat di dalam lahiriah kita. Kemudian ciri yang kelima adalah yujahiduna fi sabilillah. Ciri orang yang terbaik, generasi terbaik ini yang akan Allah datangkan adalah mereka yang memiliki semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kata jihad disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan maknanya adalah al-qital. Ketika kata jihad disebutkan secara tersendiri, maka maknanya adalah qital, maknanya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Al-jihadu dirwatu sanamil Islam. Jihad itu merupakan puncak amal tertinggi di dalam Islam. Tapi walau begitu, seorang hamba ataupun manusia pada umumnya termasuk kita tentu lebih memilih hidup dalam keadaan damai, jauh daripada pertengkaran, jauh daripada peperangan. Karena sebagaimana kita ketahui, ternyata dampak daripada peperangan itu merugikan bagi banyak pihak. Jamaah rahimakumullah.
Tetapi seorang hamba, seorang muslim, termasuk kita, itu dalam hati harus ada niatan-niatan, harus ada semangat untuk berjihad fisabilillah. Sampai Rasulullah menyampaikan kalimat yang sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam. Rasul bersabda, "Man lam yagju wa lam yuhaddis nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa di antara umat Rasulullah, di antara hamba Allah, di antara umat Rasulullah, di antara kita semua, lam yagju wa lam yuhaddis nafsahu bil jihad, yang di hatinya tidak ada sedikit pun semangat buat berjihad, maka ketika dia meninggal dunia, kata Rasulullah, mata ala syu'batin minan nifaq, dia meninggal dalam keadaan membawa sebahagian daripada ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah sampai menyebutkan orang yang meninggal dunia yang di hatinya selama hidupnya tidak ada pernah terdetik untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang meninggal dalam bawa penyakit kemunafikan? Karena Rasulullah berinteraksi sehari-hari dengan orang-orang munafik. Rasul berinteraksi dengan para sahabat yang muslim, yang tulen, yang taat, di mana kaum muslimin ciri utamanya adalah mereka cinta kepada Allah. Di antara bukti cinta kepada Allah, mereka korbankan bukan hanya harta tapi juga nyawa dalam jihad fisabilillah. Sementara orang-orang munafik, karena di hati mereka tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya, mereka membenci yang namanya mengorbankan nyawa. Mereka membenci untuk berjihad fisabilillah. Maka sejarah mencatat ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah ke Uhud untuk melaksanakan perang Uhud perintah Allah, di perjalanan berangkatlah Nabi dan para sahabat sebanyak 1000 personil dari Madinah ke Uhud. Ternyata di perjalanan 300 orang kembali ke Madinah. Disinyalir mereka lah orang-orang munafik yang tentunya mereka berpikir, buat apa saya mengorbankan nyawa sementara saya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang beriman, mereka tentu mendambakan kehidupan dua hal yang mereka sebutkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, illa ihdal husnayain. Orang-orang yang beriman dalam kehidupannya mereka hanya menanti dua perkara saja. Yang pertama, apakah dalam pertempurannya, dalam jihadnya, dalam berdakwahnya dia meninggal fisabilillah ataupun dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hanya menanti dua hal, syahid di jalan Allah, ataupun kalau tidak syahid dia hidup tapi ada dalam kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana yang kita saksikan berita terbaru saat ini, di mana perjuangan kaum muslimin di Suriah selama 14 tahun sampai hari ini Allah berikan kemenangan dengan lunturnya, dengan runtuhnya, dengan kalahnya, dengan lengsernya, dengan kaburnya Presiden laknatullah alaihi Bashar Assad yang selama 14 tahun telah mendolimi kaum muslimin saudara kita di Suriah sana. Maka mudah-mudahan juga demikian berikutnya yang akan kalah, yang akan hancur adalah Yahudi Israel laknatullah alaihi. Jamaah rahimakumullah, itulah ciri yang kelima seorang muslim yang memiliki karakter yang baik adalah yang memiliki semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wala yakhafuna laumata laim. Ketika hati sudah meneguhkan berusaha menjaga cinta kepada Allah, ketika hati senantiasa berinteraksi dan bermuamalah baik dengan kaum muslimin, ketika sikap kita kepada non muslim pun tegas, aizzatin alal kafirin, ketika kita senantiasa menjaga semangat juang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya sikap-sikap itu tidak akan lepas dari dua sikap dari orang lain. Apakah orang yang suka mendukung, mensupport perjuangan kita, dan yang kedua orang yang mungkin tidak suka, tidak support, bahkan memusuhi perjuangan kita. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan seorang hamba, seorang muslim, maka berikutnya akan melancarkan perang-perang, baik perang fisik, perang kata-kata, dengan mengatakan, mungkin dengan menghina, dengan mencela. Orang-orang yang memiliki tekad yang kuat ini di hatinya la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa gentar dengan kalimat-kalimat
yang ditujukan kepada dirinya, dikatakan so alimlah, dikatakan ahli ibadahlah, dan kalimat-kalimat lainnya. Sungguh itu merupakan kalimat sunnatullah yang pasti ketika seorang hamba berusaha mendakwahkan Islam, berusaha menegakkan Islam, itu akan senantiasa mendapatkan kalimat-kalimat yang memojokkan, yang menghina. Sebagaimana Rasulullah pernah dihina sebagai orang gila, Rasulullah pernah dihina sebagai tukang sihir, Rasulullah pernah dihina sebagai qati'atur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tapi Rasul tidak bergeming, terus berjalan di atas kebenaran yang beliau yakini. Jamaah rahimakumullah, itulah khutbah pertama yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Jamaah rahimakumullah, setiap kita, setiap manusia, muslim ataupun non muslim, termasuk kita di dalamnya sebagai muslim, pasti mendambakan kehidupan yang baik, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan yang abadi di akhirat sana. Maka Allah janjikan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-98, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Menurut para ahli bahasa, ayat ini adalah bentuknya jawab dan syarat, di mana jawabnya, janji dari Allahnya baru akan diraih oleh kita bila mana persyaratannya kita penuhi. Allah menjanjikan begini, man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan yang menjaga amal solih yang pernah dia ketahui ilmunya, tahu ilmu keutamaan sholat berjamaah, amalkan. Tahu ilmu keutamaan sholat Jumat, amalkan. Tahu ilmu silaturahmi, amalkan. Tahu ilmu baca Al-Quran, amalkan. Apapun ilmu yang kita ketahui, diamalkan. Kata Allah, siapa di antara hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dia beramal salih, wa huwa mu'min, dan landasannya adalah dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya, janjinya adalah falanuhyiyannahu, maka pasti hamba yang beramal soleh itu akan aku berikan kepadanya kehidupan yang bagaimana thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, baik di dunia terlebih di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah sederhana. Itu apa? Menjaga amal salih. Di antara kita banyak tentunya yang usia sudah di atas 40 tahun. Maka bagi kita yang khususnya usia telah di atas 40, termasuk saya adalah termasuk hamba-hamba yang harus senantiasa banyak bermuhasabah. Sudah sejauh mana amal kita, persiapan kita untuk hadirnya kita menghadiri persidangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Padahal Allah Rasul berjanji, Rasul sabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Rasul ceritakan kepada kita, sampaikan kepada kita, kaki kita di padang mahsyar nanti tidak akan pindah, tidak akan bergerak dari tempat kita berdiri sebelum kita ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, kita akan ditanya tentang usia kita dipakai untuk apa. Yang kedua, kita akan ditanya tentang ilmu yang Allah yang berikan kepada kita dipakai untuk apa. Yang ketiga, kita akan ditanya harta yang kita miliki dari mana, bagaimana cara mendapatkannya dan dipakai untuk apa. Dan yang keempat, kita akan ditanya fisik kita ini dipakai untuk apa. Maka bersiaplah kita untuk menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka yang harus kita banyak bermuhasabah, karena kematian
tidak melihat usia, kematian la yastaqdimuna wa la yastakhirun, tidak bisa diawalkan dan juga tidak bisa diakhirkan. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat buat kita semuanya. Nakhtatim bidu'ai ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa gumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.